Hai semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen dan kurva indifferent. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara konsumen untuk menentukan pilihan mereka agar mencapai kepuasan yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Perilaku konsumen ini merujuk pada bagaimana cara seorang individu ataupun rumah tangga untuk bisa membuat keputusan dalam memilih barang dan jasa yang akan mereka konsumsi atau mereka beli dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu preferensi, harga, dan juga anggaran. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari dulu apa itu konsumen dan teori konsumen. Ya, jadi konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Sedangkan kalau teori konsumen itu artinya adalah studi tentang bagaimana individu untuk memutuskan jumlah barang dan jasa yang akan mereka konsumsi atau mereka beli dalam berbagai situasi. Dan biasanya tujuan konsumen itu hanya satu, bagaimana ia bisa mencapai kepuasan tertinggi atau kepuasan sebesar-besarnya dengan keterbatasan yang ada, seperti keterbatasan pendapatan dan juga keterbatasan dalam daya beli suatu barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, perilaku konsumen ini seringkali dianalisis dengan menggunakan konsep utilitas atau biasa kita kenal dengan kepuasan atau kegunaan yang diperoleh dengan cara mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, konsumen ini akan mengevaluasi berbagai alternatif dalam memilih barang atau jasa yang bisa memberikan dia kepuasan yang sebesar-besarnya per unit biaya yang dia keluarkan. Nah, arti dari utilitas itu sendiri adalah manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, di dalam utilitas itu ada hukum yang berlaku ya. Yang pertama ada hukum the law of diminishing marginal utility. Artinya adalah pada awalnya konsumen itu akan merasa puas dengan mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Kemudian ketika dia menambah mengkonsumsi jumlah barang atau jasa, semakin lama dia bukannya semakin puas, tapi kepuasannya akan semakin lama semakin berkurang bahkan cenderung ke negatif. Nah, fenomena di mana adanya penurunan kepuasan dari utilitas tambahan ini itu juga disebut dengan hukum Gosen. Jadi hukum Gosen ini adalah semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka kepuasan dari setiap unit tambahan itu akan semakin berkurang atau menurun. Nah, di sini kita juga akan mempelajari apa aja sih dasar-dasar dari kepuasan konsumen, itu ya. Jadi ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah semakin besar kebutuhan dan keinginan seseorang atau konsumen, maka semakin tinggi pula harapan mereka. Itu. Yang kedua, riwayat penggunaan produk di masa lalu itu ternyata mempengaruhi bagaimana cara pandang dan harapan konsumen terhadap suatu produk. Dan yang ketiga, pengalaman orang lain dalam pemakaian produk tertentu. Ini juga mempengaruhi persepsi, apalagi kalau produk itu adalah produk-produk yang beresiko. Dan yang terakhir adalah persepsi konsumen itu juga dipengaruhi oleh iklan ataupun strategi pemasaran dari produk atau jasa tersebut. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Di sini saya bagi menjadi 3 fase, ya. Ada fase sebelum, ada fase sesaat atau saat mengkonsumsi barang atau jasa, dan fase sesudah. Nah, kita akan bahas dulu fase yang sebelum mengkonsumsi barang atau jasa. Yang harus diperhatikan pertama adalah image dan brand perusahaan. Itu sangat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kedua adalah pengalaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, opini dari teman-teman, keluarga, ataupun orang-orang terdekat mereka. Kemudian reputasi perusahaan, harga, dan juga publikasi terkait pengujian atau testing produk yang akan dia beli. Nah, masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase ketika dia mengkonsumsi barang atau jasa. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah spesifikasi dari performa produk atau jasa yang dibeli. Yang kedua adalah komentar dari penjual. Yang ketiga adalah garansinya. Yang keempat, persyaratan jaminan. Yang kelima adalah program-program yang mendukung dan harga yang ditetapkan di pasar. Nah, setelah itu fase after sales-nya itu bagaimana? Faktor-faktor yang diperhatikan adalah satu, kemudahan instalasi dan penggunaan atau user experience-nya.
Yang kedua adalah penanganan perbaikan, yang ketiga adalah ketersediaan suku cadang, yang keempat bagaimana pelayanan purna jualnya, yang kelima keandalan produk, dan yang keenam adalah performansi komparatif. Dalam konteks ekonomi manajerial, kita asumsikan bahwa setiap konsumen itu memiliki keterbatasan anggaran dalam membeli suatu barang atau jasa. Kita tidak bicarakan tentang konsumen yang sangat kaya raya sekali ya. Kita bahas tentang orang-orang yang pada umumnya atau generalnya itu orang-orang yang sangat sensitif dengan harga. Sehingga hal ini menjadi pelajaran penting bagi seorang manajer atau pemasar untuk bisa menjual produknya ketika banyak orang yang mengalami kendala anggaran atau kendala budget. Di sini kita bisa melihat rumusnya yaitu M sama dengan P kali X, di mana M itu adalah modal, P itu adalah harga, dan X adalah pendapatan. Oke, nah di sini teman-teman, dalam sebuah teori perilaku konsumen ada dua pendekatan yang sangat umum ya. Nah, yaitu yang pertama adalah pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Dari dua hal ini kita bisa melihat apa sih perbedaan dan persamaannya. Kita bahas dulu yang persamaannya. Di sini kedua pendekatan ini sama-sama setiap barang yang dikonsumsi itu memiliki utilitas atau memiliki kegunaan atau memiliki tingkat kepuasan gitu. Yang kedua adalah sama-sama memiliki kendala terbesar yaitu di anggaran ataupun di dana. Nah, kemudian untuk perbedaannya, kalau pendekatan kardinal itu nilai kegunaannya itu dihitung secara nominal atau kuantitatif, yaitu 0, 1, 2, 3. Sedangkan kalau pendekatan ordinal itu menggunakan skala peringkat atau ranking. Nah, untuk analisis dari pendekatan kardinal itu menggunakan total utility dan juga marginal utility. Sedangkan untuk alat analisisnya pendekatan ordinal itu menggunakan kurva indifferent curve dan juga budget line. Nah, di kardinal ini berlakunya hukum the law of diminishing marginal utility. Sedangkan kalau di ordinal itu berlakunya hukum marginal rate of substitution. Nah, berikut ini merupakan definisi dari dua pendekatan yang tadi kita bahas ya, utility kardinal dan utility ordinal. Jadi kalau kita lihat definisinya adalah kalau utility kardinal itu tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat diukur dengan cara kuantitatif. Sedangkan sebaliknya kalau ordinal itu mengatakan bahwa kegunaan itu tidak bisa dihitung, tapi hanya bisa dibandingkan. Contohnya adalah kecantikan, kemudian kepandaian seseorang. Nah, supaya bisa mempermudah pemahaman terkait konteks utility ordinal ini, kita akan menggunakan kurva indifferent. Jadi apa itu kurva indifferent? Kurva indifferent itu adalah sebuah konsep yang bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis preferensi dan pilihan konsumen. Jadi nanti kalau kita lihat di sepanjang kurva indifferent itu, konsumen akan merasa indifferent. Artinya tidak ada perbedaan dalam tingkat kepuasan mereka. Karena apa? Karena semua titik pada kurva indifferent nanti itu akan memberikan utilitas yang setara. Gitu. Nah, kalau di sini kita melihat dari definisinya, kurva indifferent itu merupakan kurva yang bisa memvisualisasikan berbagai kombinasi barang yang sama-sama disukai oleh konsumen. Di mana kurva ini akan berlaku jika mengikuti tiga asumsi. Yang pertama adalah transitivitas, yang kedua adalah kontinuitas, dan non-satiasi. Oke, kita akan bahas yang pertama. Asumsi yang pertama yaitu transitivitas. Artinya adalah di mana preferensi konsumen itu dianggap konsisten, tidak akan berubah-ubah. Nah, yang kedua, asumsi yang kedua, kontinuitas, tidak ada perubahan mendadak dalam preferensi konsumen. Dan yang ketiga, non-satiasi itu konsumen selalu menginginkan lebih. Oke, nah kalau kita membahas dalam teori ekonomi teman-teman, jadi ada dua kurva yang sangat penting, yang sangat fundamental. Selain kurva indifferent, ada juga kurva permintaan. Jadi hal ini digunakan sebagai apa? Kalau kurva indifferent itu digunakan untuk melihat preferensi atau perilaku konsumen. Tapi kalau kurva permintaan itu digunakan untuk menganalisis pasar. Jadi kalau saya akan rangkum seperti ini contohnya ya. Jadi kurva indifference itu sangat penting untuk pemasar ataupun untuk manajer karena dia bisa mengidentifikasi atau bisa memahami bagaimana preferensi konsumennya dan juga bisa mengidentifikasi kombinasi apa yang bisa membuat produk itu menjadi optimal.
gitu. Nah, kalau kurva permintaan ini bisa membantu para manajer ataupun pemasar agar bisa mengambil keputusan terkait harga jual yang akan ditetapkan dan juga bagaimana strategi pemasaran mereka nanti. Nah, begitu untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.